Agustin dengan NPM 21130532245 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Ilmu Pengetahuan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Saya tahun angkatan 2021. Salam Pramuka. Di sini saya akan mereview materi Pramuka Siaga dari mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Pada materi kali ini berisi tentang pengertian, tingkatan, kegiatan, serta upacara baik pembukaan dan penutupan dalam Pramuka Siaga. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian Pramuka Siaga. Pramuka Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7 sampai dengan 10 tahun. Nah, disebut dengan Pramuka Siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia sedang menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, Budi Utomo ini sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Dalam Pramuka Siaga, satuan terkecilnya disebut barung. Nah, satuan-satuan dari beberapa barung itu disebut perindukan. Dalam setiap barung berisi 5 sampai dengan 10 orang anggota Pramuka Siaga. Kemudian masing-masing pemimpin barung memilih salah seorang dari mereka yang kemudian akan menjadi pemimpin barung utama. Nah, sebutan bagi pemimpin barung utama itu sulung. Kehidupan siaga masih berkisar di seputar keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu. Nah, keluarga ini merupakan pusat aktivitasnya. Nah, atas dasar hal tersebut, maka pembinaan Pramuka Siaga dihiaskan sebagai keluarga bahagia, di mana terdapat ayah, ibu, paman, maupun bibi. Wadah pembinaan ini disebut perindukan siaga yang mengkiaskan bahwa anak seusia siaga masih menginduk pada ayah dan bunda atau dalam keluarga mereka. Nah, hal ini diperjelas dengan formasi bentuk barisan berupa lingkaran pada upacara pembukaan dan penutupan Pramuka Siaga. Materi yang selanjutnya itu tentang tingkatan Pramuka Siaga. Nah, dalam Pramuka Siaga terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama, mula. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata mula itu dimaknai dengan asal, awal, pokok asal, yang paling awal, yang dahulu sekali, waktu yang menjadi pangkal. Nah, karena kemudian Gerakan Pramuka Indonesia menjadikan kata ini sebagai nama tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum Pramuka Siaga. Hal ini mengandung filosofi bahwa saat Pramuka Siaga sebagai golongan pramuka yang paling kecil mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum Pramuka Siaga, mula diibaratkan sebagai awalan atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan bantu. Siaga bantu mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang ketiga yaitu tingkatan tata. Siaga tata mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga sudah diikut sertakan. Nah, siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum untuk Pramuka Siaga, setelah siaga mula dan siaga bantu. Pramuka Siaga yang telah menyelesaikan SKU Siaga Tata dapat mengikuti Pramuka Garuda untuk program Pramuka Siaga. Materi yang selanjutnya
selanjutnya yaitu tentang kegiatan pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga. Nah, pesta siaga ini merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari tanpa menginap, dengan berbagai kegiatan seperti contohnya permainan bersama. Nah, berisi kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dengan permainan. Kemudian ada pameran siaga, pasar siaga yang berisi simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh pramuka siaga. Kemudian ada dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan juga masih banyak lagi. Nah, pesta siaga ini dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, kurwil, dan beberapa kuartir cabang yang berdekatan. Dan yang terakhir ada di kuartir daerah. Nah, materi yang terakhir yaitu berisi tentang upacara pembukaan dan upacara penutupan pada latihan perindukan siaga. Yang pertama, upacara pembukaan latihan perindukan siaga akan saya jabarkan sebagai berikut. Upacara pembukaan latihan perindukan siaga. Yang pertama, pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota. Yang kedua, memilih barun terbaik untuk memimpin upacara. Yang ketiga, barun terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang keempat, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang kelima, pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara yang mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. Yang keenam, para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Yang ketujuh, pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Yang kedelapan, pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Yang kesembilan, pembina upacara atau pembina siaga membaca Pancasila ditirukan oleh semua anggota. Yang kesepuluh, pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Yang kesebelas, pemimpin upacara kembali ke barungnya. Yang ke-12, pembina upacara atau pembina siaga mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Dan yang terakhir, pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Setelah itu ada upacara penutupan latihan perindukan siaga yang juga akan saya jabarkan sebagai berikut. Upacara penutupan latihan perindukan siaga. Yang pertama, barun terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang ketiga, pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Yang keempat, para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Yang kelima, pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga, pembina upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian membawanya keluar tempat upacara atau tidak balik kanan. Pada waktu sang merah putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Yang keenam, pengumuman dan pesan pembina siaga. Yang terakhir, pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan, barisan dibubarkan. Anggota perindukan minta diri kepada para pembina dengan bersalaman. Sekian video review materi pada mata kuliah Pendidikan Kepramukaan tentang pramuka siaga dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, serta banyak hal yang kurang dari penyampaian serta video saya kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.